Selamat malam para penumpang gelap di podcast Penumpang Malam by Terminal Misteri. Tempat para penumpang yang kehabisan kendaraan pulang dan harus menunggu malam sampai habis. Serem gak? Oke, di perkumpulan pertama kita kali ini, kami para kondektur akan menemani kalian dengan beberapa pengalaman. Iya. Seputar kejadian anomali atau mimpi buruk kita masing-masing nih. Iya, betul. Sudah siap anomali-anomalinya dikeluarkan? Siap. Siap ya. Para kondektur ini berpengalaman dengan dunia horor ya. Iya. Mau di absen dulu kondektur yang hadir. Pada malam hari ini saya bersama 3 kondektur lainnya. Saya sendiri kondektur Z. Di sebelah saya ada Kondektur H. Kemudian ada kondektur D. Dan di sana sebenarnya lagi sibuk ya, ngambil air ya, kondektur F apa dia nama disebutnya kondektur, nanti dia perkenalan sendiri ya. Nyusul. Intinya kami berempat di sini akan memberikan kisah-kisah tapi lebih ke pengalaman ya. Jadi podcast ini ada podcast filler. Iya, betul. Karena cerita bergambar mungkin tidak akan bisa upload tiap hari ya. Betul. Sehingga biar untuk menjaga keseraman, Terminal Misteri ada sesi podcast. Betul. Kalau di anime mah ada ini ya, filler-filler kayak gak penting. Jadi Naruto jadi menjaga Tuan Putri yang gitu-gitu. Iya. Tapi justru podcast ini kisahnya adalah kisah-kisah pengalaman yang real gitu ya. Iya, betul. Sehingga bisa diulik di mana seramnya dan di mana kejanggalannya. Iya, nanti juga teman-teman bisa kirim cerita teknis, nanti kita kasih tahu di akhir sesi ya. Iya, jadi siapkan pengalaman dan cerita seram kalian untuk bisa dibawakan di podcast para penumpang malam. Untuk memulai malam ini mungkin kita akan membahas pengalaman yang membuat kita untuk pertama kali mengenal istilah horor atau takut, betul. Mungkin ya. Betul. Nah, bisa jadi karena ketika kita kecil gitu, atau beberapa orang ketika berbicara horor kan suka lupa gitu ya, ingin melupakan kejadian itu. Iya. Jadi ini cerita yang masih diingat saja. Iya betul. Jadi karena ini episode perkenalan, jadi kita menceritakan perkenalan kita dengan kejadian-kejadian horor, mungkin begitu ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau menurut saya semua orang pasti bersinggungan dengan kejadian horor. Cuman ada orang yang menganggap serius sampai ketakutannya itu berlanjut. Ada juga yang udah cuek aja. Responnya itu beda-beda respon doang ya orang. Iya. Kalau dulu saya pernah dengar itu kan kalau di barat itu hantu-hantu itu tidak punya harga diri kan. Oh gimana? Iya. Jadi mereka itu ada katanya. Cuman orang-orang itu lebih percaya sama sesuatu yang materialistis. Jadi nggak mewujud hantunya. Beda di Indonesia dikasih sesajen, didewa-dewakan, sehingga mereka merasa berkuasa hantu-hantunya. Lu punya sajen. Jadi di Eropa itu nggak kayak gitu. Itu di Eropa ya. Di Eropa. Kita ngomongin dulu beda hantu Eropa dengan Timur maksudnya gitu ya. Gitu. Nah, kalau di Afrika gimana tuh? Kalau di Afrika mungkin hantunya juga 11, sama 11-12 lapar gitu. Aduh. Enggak, kalau di lokal kan ada sajen dari itu. Iya. Kalau di Afrika Kuala Lumpur. Aduh, Kuala Lumpur. Enggak, di Afrika juga diakui gitu kalau bahwa adanya sosok roh-roh gitu ya. Roh-roh itu kan betul. Sama kayak di timur. Kalau di Afrika kalau saya lihat ada voodoo. Jadi lebih ke timur-timuran ya di Afrika. Sedangkan di Eropa ya Dracula apa ya? Iya, seperti itu. Akhirnya ya kayak scientific juga kan? Iya, akhirnya dihubungkan juga sama hal seperti itu. Kalau di Indonesia nih, ini didewa-dewakan hantu-hantu ini. Wih, dewa apa tuh? Kan maksudnya ya dibudidaya mungkin. Nah, sekarang langsung aja ke pengalaman dari para kondektur di sini tentang kisah horor untuk pertama kalinya nih. Bisa dimulai dari kondektur H dulu. Z ya. H dulu, saya kan pembawa acara di sini. Oke. Gimana nih kisahnya? Mungkin bukan kisah horor dulu ya, tapi bagaimana saya bersinggungan pertama kali dengan yang namanya itu horor ya. Jadi waktu kecil termasuk anak yang hiperbola gitu. Hiperaktif ya.
Mencoba ya. Kirain Anda membangun suasana seram. Dari awal sudah dipatahkan. Silakan lanjut. Enggak, coba. Mungkin udah maghrib, nenek saya itu mungkin jengkel gitu dengan ribut banget nih bocah gitu ya. Terus mungkin biar saya diam, langsung ditakut-takuti itu. Awas jangan ribut, nanti ada budak hidung. Istilah budak hidung ya. Budak hidung. Cina, bagaimana sih budak hidung gitunya? Saya juga aneh, apakah sahabat-sahabat kita di benua sana? Ya kan? Kayak disensor itu ya. Ternyata seperti apa itu? Ya, tapi kan kalau secara harfiah kan budak hidung itu budak anak, hidung itu hitam. Ternyata adalah sesosok anak bangor gitu, anak yang nakal dengan wujud yang hitam dan muka yang seram katanya. Terus dia tuh mencari anak kecil yang masih main di waktu maghrib katanya. Kalau maghrib kita masih main, dia juga ingin ikut main. Dia ikut main, tapi kan dia hantu tuh. Jadi kalau dia ikut main sama kita lebih jago gitu dia. Jadi kitanya kena culik nanti bahayanya gitu. Oh, ada. Jadi kan kalau main petak umpet dia kan lebih bisa ngumpet kan kita. Wah, di mana tuh? Akhirnya gitu. Mencari terus sampai ke benua tersebut. Cuman pertanyaan saya dari kisah dari pengalaman Kondektur H ini, pertanyaannya apakah penjelasannya memang dijelaskan oleh nenek atau memang persepsi sendiri ketika ceritakan budak hidung, ada budak hidung langsung persepsi sendiri tuh, oh budak hidung itu gini. Nenek yang jelasin karena detail ya berarti ya. Detail karena cenah membangun ketakutan gitu. Iya, biar nggak main tadi, biar nggak ribut maksudnya gitu kan. Iya. Tapi si nenek gue itu kayak serius ngejelasinnya. Karena dia menceritakan salah satu anaknya gitu. Kan salah satu anaknya itu berarti paman saya, adik ibu saya pernah ketemu. Kejadian nyata. Ya, dia menceritakan bahwa pernah tuh Mang Asep namanya tuh. Mang Asep pernah ketemu cenah. Katanya dia malam-malam masih ribut, masih main, tiba-tiba di antara pintu dengan lantai kan ada jeda ya. Iya. Dari jeda itu keluar ini katanya sapu lidi itu. Gitu. Katanya pas, apaan tuh sapu lidi? Lu masih hidup? Katanya. Kan kelihatan tuh sapu lidi, pas dilihat di kaca ada si budak hidung lagi mainin sapu lidi. Jadi sapu lidinya dimasukin ke bawah kolong. Ajak main gitu ya kayak. Ajak main karena sifatnya masih anak kecil. Mang Asep waktu itu kecil juga, belum masih kecil karena ribut juga. Pernah juga si Mang Asep itu katanya ketemu di salah satu gang dengan budak hidung itu. Kalau itu mah dia ketemunya langsung Pak Amprok alias face to face langsung. Tapi budak hidungnya itu budak hidung yang sama dengan yang. Nah, itu nggak tahu, mungkin karena hidung ya. Iya, karena hidung mukanya serem, didefinisikan lah. Wah, ini budak hidungnya waktu itu lari, dia takut. Datang kembali ya. Mengajak main. Akhirnya kan menjadi sebuah urban legend mungkin ya di tempat orang tuh. Jadi itu awal. Dari situ saya kenal. Wah, ada sesuatu makhluk yang namanya budak hidung. Tapi dia tuh bukan seperti kita, bukan manusia yang dia tuh ternyata mukanya berbeda dengan kita, terus bisa menghilang setelah ketemu di gang itu hilang katanya, tiba-tiba hilang. Itu sosok gaib lah. Jadi kalau ditanya sosok gaib apa sih yang pertama kamu lihat situ ya, kalau ada polisi dalam skena hantu ya, sebutkan 3 hantu yang kamu pertama ketemu. Yang pertama budak hidung. Bukan ketemu, maksudnya yang saya dapat infonya si budak hidung itu melalui cerita si nenek itu, agar si gua teh gitunya, si orang teh tidak main malam-malam. Tapi mungkin benar gak main malam setelah itu. Ya saya pulang ke rumah sih, mainnya di rumah, nggak di rumah nenek. Jadi tapi dari cerita itu membangun ketakutan. Itulah biasa ya, mungkin kalau dipikir sekarang mungkin alat orang tua untuk tapi bisa jadi benar. Bisa jadi benar juga. Jadi salah. Karena si Mang Asep itu ketemu kan. Entah juga ceritanya asli atau palsu. Cuman yang saya garis bawahi dari cerita yang menarik ini, anak kecil berpikirnya pendek ya. Gimana pendeknya? Berpikirnya pendek kayak tadi dijelaskan bahwa karena hantu jadi si bocah hitam, budak hidung ini selalu menang. Padahal kalau dipikir-pikir kalau Home Pimpa pasti kalah tuh. Karena bolak-balik hidung. Gak ada putihnya. Tapi kan kepikiran orang bocah-bocah. Akhirnya takut saya. Padahal bisa diakalin deh, semuanya putih semuanya. Oh iya, biar dia jadi ucing. Iya, jaga kan gitu. Iya, betul tuh. Kan kepikiran kalau waktu kecil. Gak sampai sana anak kecil. Nah, itu
ketakutan itu bertahan sampai kapan tuh? Gak mungkin dong sekarang kita takut sama budak hidung kira-kira. Ya, kalau ketemu sih takut, masih ngeri ada. Jadi sosoknya kan dijelaskannya memang sampai saat ini belum pernah ketemu, makanya nggak kepikiran takut gitu tuh, nggak pernah ketemu. Tapi coba kalau diketemuin gitu, mungkin bisa ngabret juga, nggak kepikiran Hom Pimpah juga mungkin. Tapi justru secara psikologis, woi gaya nih ya. Kita takut itu gara-gara belum ketemu. Jadi berpikirnya ke sana ke sini. Bisa jadi kalau udah ketemu nggak seburuk itu. Ternyata sama kayak saudara-saudara kita di benua. Ngaca juga mungkinnya, bukan kayak ngaca juga. Karena kita belum ketemu, jadi pikirannya kemana-mana gitu. Ya mungkin kalau kita main-main ke Eropa, jangan-jangan kita budak hidungnya gitu kan. Ya, dengan gitu. kulit sawo matang ini. Matang dia sebut hidung. Weh, black kid. Abela little birit-birit gitu ya. Birit-birit enggak mikir Hom Pimpah. Cukup seram juga ya. Begitu Kecilnya ya kelam begitulah. gitu. Ya itu rata-rata waktu kecil kan dikasih tahu horor itu dari orang tua ya, rata-rata. Orang tua berarti yang membangun ketakutan anak-anak di Indonesia. Betul. Ya. Bukan lingkungan atau pengalaman. Nah, sekarang kalau saya itu memang ketakutan ada pertama perkenalan ketakutan itu orang tua tuh dulu di pesantren kakek gitu ya, punya sebuah pesantren yang cukup tua dan tidak terlalu besar, cuman memang banyak lorong-lorong gelap gitu ya, banyak lorong-lorong gelap yang banyak misteri gitu ya, imajinasi, apalagi dihubungkan dengan agama kayak gitu ya. Nah, ketakutan pertama dimulai ketika ada isu buatan para santri di pesantren itu. Sampai dikasih nama, ada hantu penjaga lorong, penjaga pesantren namanya Ahmad Solihin. Sangat manusiawi ya tuh. Sangat manusiawi dan sangat santri ya. Iya. Ahmad Solihin. Tidak menyeramkan maksudnya. Beda dengan budak hidung. Beda, itu serem. Kalau konteks sekarang lucu budak hidung. Iya. Kalau kecil memang benar-benar serem budak hidung. Betul. Ini Ahmad Solihin. Ahmad Solihin itu yang kalau diartikan secara bahasa Indonesia harusnya ini mulia sekali ya. Tapi waktu itu dibangun kisah yang luar biasa dari para santri turun temurun itu. Jadi Ahmad Solihin itu adalah sosok santri katanya yang gagal berumur, tidak tahu umurnya nih ya. Yang umur santri lah ya, bukan guru, umur santri ya. Pemuda gagal dalam melakukan pendidikan sehingga lalu meninggal. Ada yang mengatakan bunuh diri. Meskipun saya tanyakan kepada itu sebenarnya tidak ada kisah itu ya. Tapi nanyainnya sekarang. Kalau dulu kan terbawa suasana percaya dan katanya sering muncul di lorong, atau yang paling membuat seram itu adalah di kloset, Pak. Itu yang paling seram itu keluar di kloset. Jadi waktu itu ngebayangin waktu buang air gitu kan. Buang air besar muncul dari bawah. Ketakutan seorang anak kecil lalu kita di kodok gitu di kokorobet. Iya benar itu faktanya. Jadi ada satu WC karena pesantren kecil ya Pak. Betul. WC-nya tidak banyak. Jadi terbatas. Kalau penuh di WC yang satu pasti harus masuk ke WC itu. Nah, WC yang dekat lorong itu. Enggak di semua WC berarti Ahmad Solihin tuh. Yang ditakuti di sana karena di WC lain terang gitu ya. Oh gitu. Sehingga di situ dicap lah. Dicap Sehingga yang bikin bingung coba apa? Apa itu? Kita kalau bisa baca-bacaan di WC, Pak. Oh, itu nggak haram ya? Iya, kalau ada hantu bisa baca ayat kursi, Pak. Itu bakal menambah kengerian. Betul. Ahmad Solihin beraksi itu kalau nggak ada. Nah itu ya, keselaman itu terus berlanjut sampai semua orang ya pokoknya bahkan sampai laki-laki saja kalau ada yang mau gunain WC itu minta diantar, Pak. Laki-laki ya? Dulu waktu itu saya masih SD. Betul. Benar-benar ketakutan yang pertama kayak kalau diajak main ke pesantren tuh ya mungkin kalau WC penuh nahan berak kayak Pak ya. Asal jangan ke sana gitu. Pertama lorongnya gelap, kedua ada cerita itu. Si Ahmad Solihin ini digambarkannya gimana nih? Kan kalau budak hidung itu hitam, katanya buncit, terus matanya terbelalak gitu. Jadi Ahmad Solihin itu nggak dideskripsikan seperti budak hidung yang tadi. Kalau tadi makanya saya nanya kenapa sampai dideskripsikan sedetail itu, apakah persepsi atau memang kalau itu enggak, tapi lebih ditakut-takutin. Awas ada Ahmad Solihin, awas ada nama. Berarti kita takut dengan nama. Takut dengan nama dan tadi awas di kokorobet. Jadi kita takut kan. Posisi paling lemah itu ketika di WC jongkok. Dan takut dirawe ya.
Very good, very well. Paling ngerinya Ahmad Solihin bisa memilih tempat untuk tidak dibaca-baca. Iya, kan? betul. Punya skill ya. Punya skill. Jadi kan secara Aman. logika kita sekarang ini hantu kok berani-berani Karena berdiam dia di santri, pesantren. karena dia santri, jadi tahu. Bisa jadi. Tahu Vicky. Wah, di WC nggak boleh baca Quran nih. Aman nih, ya. Diam di situ dah. Luar biasa seperti itu. Nah, itu ketakutan pertama sih salah. Mitos pertama yang Mitos itu diketahui ya. Iya. Cuman ya sekarang faktanya sudah bubar, pesantren itu sudah tidak berlanjut gitu, Pak. Tapi Ahmad Solihin gimana? Kesana angkanya masih ada. Oh. Kayaknya tetap ada di sana dengan urban legendnya. Cuman sudah tidak ada santri-santri di sana, tidak ada korban rawel lagi. Very good, very well udah gak ada. Oke, Gitu, siap. emang bener takut banget kalau dulu. Kalau sekarang dirasa Tapi udah belum pernah ketemu kan? belum pernah ketemu. Seperti saya juga belum pernah Iya, ketemu si ketakutan. budak hidung. Betul. Nah, kalau saya ketemu budak hidung mah takut. Kalau kamu sekarang ketemu nanti ada si Ahmad Solihin mah. Kalau Udah besar gini nih, ketemu aja. Kalau ketemu ya nggak tahu ya, Nggak apa-apa nggak kebayang di bagaimana. Karena nggak digambarkan sosok ya, Dari beda dengan gambaran budak sosok hidung. dan kayaknya panik juga ya. Cuman kalau di pikiran dulu cara menghindarinya ya tadi cepet-cepet gitu. Bewangnya. Buang air besar cepet, buang air kecil cepet gitu kan. Dan minta diantar gitu. Pasti kan kita punya gambaran tuh ya di benak kondektur Z itu iya, Ahmad kalau di Solihin benak- gimana? Di benak saya karena saya melihat banyak santri juga ya. Di Kopiah gitu. Setelahnya seperti itu, bahkan berjanggut gitu kan. Serem di belah mana gitu. Tapi kalau dulu untuk dulu Abang-abangan santri itu. serem kalau dulu. Itu Hitungannya seremnya serem. karena tangan Karena keluar dari tangan WC. keluar dari WC, iya. Karena kalau fisiknya mah biasa Kalau aja ya. fisiknya kan apalagi kalau melihat baju koko kayak gitu Biasa bahasanya nggak aja takut ya. ya. Cuman tadi karena cerita yang dibangun jadi seram gitu. Oke. Nah, itu mungkin Iya, iya. ketakutan yang tidak takut pada sosok ya. Takut Nama. pada nama. Ya, Karena jadi nama. Ahmad Solihin itu langsung nggak jadi mules. Bisa sampai gitu ya. Bisa sampai gitu orang-orang di sana. Oke. Saat itu, pesantren. Ternyata Ahmad Solihin Ahmad Solihin. mitos pertama yang Cuma kondektur menariknya Z. gitu, Pak. Kalau tadi budak hidung mungkin banyak orang yang tahu ya. Banyak. Kalau ini kan segmented gitu. Segmented. Ahmad Solihin itu. Bahkan kalau dikasih tahu ke orang lain juga, emang kenapa Ahmad Solihin? Iya, gak akan takut, gak akan relate gitu, gak akan takut gitu. Nah itu kalau saya pribadi itu secara cerita ya. Nah, tapi sama seperti kondektur H ini saya tidak pernah mengalaminya. Jadi hanya ketakutan yang membesar saja di pikiran. Betul. Menarik, sudah 2 cerita. Sudah 2. Ketakutan. Ternyata orang-orang itu berkenalan dengan hal-hal anomali, hal-al yang misteri itu Iya. kebanyakan tertular dari orang ya, bukan dari orang. maksudnya nggak pernah menemukan hal yang Ditularkan, baru. ya, ketakutan itu ditularkan. Ya. Oke, di sini ada konektor D juga nih. Konektur dia akan membagikan kisahnya di sini. Tadi mengamati cukup dalam sambil tertawa-tawa ya. Sekarang saatnya membagikan kisah. Betul. Silakan kondektur D. Sama pertanyaannya seperti kondektur yang kisah horor pertama. ya. Kisah pertama horor. Saking ketakutannya bukan takut cerita horor, justru Takut konyol. belum pernah mengalami cerita tersebut waktu Oh, kecil gitu. iya, Cuman gini kan, kalau kalian tuh based on experience ya. Jadi Iya, iya. dari pengalaman. Nah, kalau saya lebih beda, ada referensi media. Jawa yang dari bikin media. Kita saya baca ini. yang bikin saya takut ya, sampai nggak bisa tidur, kemana-mana kebayang-bayang gitu ya. Jadi pernah tahu nggak film Bocah Ajaib? Pernah. Nah ya. itu Yang nggak bisa disunat. itu tuh film terserem ketika kecil. Nah, jadi hantu pertama ya. sampai mau ke kamar mandi nggak bisa, ditahan-tahan, sampai sempet ngompol juga karena takut. Terus tadi kayak cerita Ahmad Solihin senpai itu ya, jadi pingin ke kamar mandi harus dianterin, ya gitu. Itu memang paling klise seperti itu ya. Hantu itu Takut WC. karena pernah ngalamin nggak kalau misalnya kita cuci muka tuh pas mata perem tuh kayak ada sesuatu di belakang tuh. Ada yang ngeliatin kita. Ya. Pernah. Nah waktu kecil tuh takut kayak gitu, takut ada si bocah aki-aki di belakang itu yang kayak di filmnya iya, gitu. iya. Nah pokoknya bocah ajaib, pokoknya nonton aja bocah ajaib. Nah sampai ke bawah mimpi, jadi mau tidur, jadi mimpinya itu kehidupan saya sendiri gitu sehari-hari. Tapi dihubungkan dengan. Tapi Adegannya scene film. scene film, iya. Jadi kayak mau ke dapur. Biasanya kan di dapur saya tuh gelap ya si lampunya. Nah, takut
toiletnya tuh di pinggirnya ada kakek-kakeknya, itu si bayi ajaibnya. Sampai pernah ketemu si bocah ajaibnya. Terus ada ini lucu sih apa di rumah tuh ada lorong sebelum ke dapur nih. Nah di lorong itu tuh dikejar-kejar gula pasir yang terbang. Pasir terbang. Mimpi. Ya kan waktu kecil kan absurd banget ya. Nah kayak gitu. Membentuk seperti apa gula pasirnya? Melayang itu tau nggak kalau misalnya gula pasir yang beli seperempat itu, yang seperempat itu terbang kecil. Hantu 9 bahan pokok. Nyicil dulu mungkin gula dulu yang pertama itu. Cabe. Lanjut Pak. Berapa? Nah gitu. Terus habis bocah ajaib itu ada lagi yang ampe nggak mau tidur, nggak mau ke air banget. Pokoknya levelnya beda gitu ya. Level pertama itu bocah ajaib. Yang kedua pengabdi setan. Oh itu udah besar dong berarti Pak. Waktu kecil itu film 80-an. Yang belum reborn ya. Yang masih mukanya kayak keringetan gitu sih. Si aktornya tuh kayak keringetan. Nah, waktu scene si kakaknya meninggal tuh, yang pacarnya meninggal, yang truk, yang tiba-tiba di rumah main piano. Nah itu tuh nggak bisa, kemana-mana tuh takut aja. Itu udah kayak nggak punya piano Pak. Nah pertanyaannya di umur segitu, umur berapa tuh nonton Pengabdi Setan? Umur 10-an lah. Tapi berani ya nonton Pengabdi Setan? Karena TV selalu nyala. TV selalu nyala. Emang lagi ditayangin. TV selalu nyala, pasti nayangin. Nah, TV sunya tapi nggak ada yang nonton. Ya, soalnya menambah trauma loh gitu. TV nyala, mama masak. Jadi mama masak sambil dengerin itu gitu. Nah, itu tuh sampai 2 mingguan lah nggak mau ke air gitu. Sampai di sama mama tuh mau pipis gitu ya, langsung antur kayak gitu. Jadi ini benar-benar pengaruh dari apa yang ditonton ya kalau konduktor ini. Bener. Jadi itu tuh sampai nightmare lah. Kalau misalnya sekarang udah gede segini ya nonton film itu malah jadi komedi, lawak-lawak semuanya gitu. Apalagi pas scene yang debus tuh mau motong tangannya kebal ya, malah kepotong Pak itu. Kocak ya. Jadi kocak ya. Seram dulu. Seram. Sama vibes-nya, si suaranya kan. Belum ada scene-nya tuh kayak risek-risek gitu kan dulu ya. Kalau sekarang kan beda filmnya. Nah gitu. Jadi nggak pernah ketemu langsung sama hantu gitu. Jadi dari media aja gitu. Tapi kalau sekarang ketemu gula pasir terbang tetap takut enggak? Kan pertanyaannya gitu. Takut sih. Konyol gitu kan. Meskipun konyol, sesuatu yang anomali itu tetap bikin takut. Takut sih. Meskipun abis 2 jam ketawa-ketawa Pak. Ngapain gula pasir terbang? Kalau dipikir-pikir kan cuan gitu ya. Gula pasir terbang ya tangkap gitu. Siapa tahu itu ilham buat Mas jual gula. Jadi gitu bisa kalau diseduh bisa ilmu terbang gitu kan. Tahu. Cuman masih tetap takut ya, emang. Takut. Karena hal yang sesuatu yang nggak biasa gitu ya, yang terbang. Terlalu peka hantunya Pak. Disangkanya saya mau ngopi gitu. Saya kayak cewek gitu. Tuh kurang manis nih. Dikasih gulanya gitu. Sama lagu Maroon 5 yang sugar gitu. Waduh. Yes please. Yes please. Gitu Pak. Menarik dan ini dari tadi nggak ada yang sama ya ternyata ya. Mana? Faktor ketakutan pertama, cuman ya balik lagi ternyata bukan dari kejadian juga. Sama-sama ditakuti awal dari ketakutan manusia di Indonesia khususnya. Ada yang nonton, tadi ada yang dari cerita, ada yang dari stigma. Tadi Konektor D kan menceritakan bahwa ketakutan pertamanya dari film hantu alias film jurig. Sebenarnya itu dialami oleh saya juga ya. Iya, film apa tuh kalau? Justru bukan film hantu, film silat.
Ini aneh lagi nih. Yang anehnya itu film silat itu kan film pendekar. Cuman si pendekar ini teh kepalanya dibuntungin, bro. Tapi dia jalan tanpa kepala. Film apa ini? Nah itu Indonesia saya dong? nggak tahu. Indonesia dong, Pak. Indonesia zaman film-film Barry Prima itu. Jadi si pendekarnya itu nggak ada kepala, bro. Jadi kan serem, bro. Jadi Genrenya bukan horor itu. pendekar, tapi pendekar tanpa kepala. Terus Iya, sampai iya, sekarang iya, saya nggak nyari ya, nggak nyari filmnya. Cuman itu kesan yang ditimbulkan, ngeri juga ya. Premisnya aja kalau sekarang masih menakutkan bagi saya. Jadi si pendekar itu nyari kepala dia, bro. Tapi Tujuan hidup. hidupnya tuh. Mungkin kayak ajian rawa rontek gitu. Iya. Tapi bukan yang pertama kan itu. Bukan. Kalau pertama sih itu sih. Kalau film juga saya ada sih. Sama berbicara tentang kepala buntung juga. Film apa tuh? Kayak film Chinese gitu ya. Oh, malah Cuman nggak luar negeri. tahu judulnya. Oh, Jadi nggak tahu waktu malam ada ayah saya dan kayak Jet Li lagi kayak gitu. Jet Li Jadi tapi sama- hantu. Jadi bukan hantu, makanya sama seperti silat itu. Kayak mencari ke gunung, nggak tahu gunung es, nggak tahu gunung. Tapi dia apa. pakaiannya apa sih? Pakaiannya pendaki gunung atau yang sering disebut tabi sama Nggak, kayak pendekar? silat pendekar. Oh, ininya pendekar. Pendekar. Jadi kayaknya Backgroundnya. ngelmu juga gitu. Oh, ilmu juga. Cuman waktu itu saya nontonnya tuh orang tua yang nonton. Itu kan tayangnya mungkin dibatasi sama KPI mungkin ya. Ya. Sehingga di atas jam 10 malam. Sementara anak kecil kan tidak boleh tidur, Harusnya. tidak boleh harus tidur cepat. Jadi saya mengambil Meletet sambil gitunya. tidur sambil pura-pura tidur menong-nong. Nah, ada scene seperti itu. Sementara kan bahasanya bukan bahasa Indonesia tuh. Oh, Jadi- bukan dubbing. Bukan, jadi Bukan cangkakun, bukan cangkak. jadi penuh dengan ketakutan. Padahal itu saya yakin pada saat itu bukan cerita hantu. Iya. Karena vibes-nya terang gitu. Iya. Vibes-nya pendekar. Film-film pendekar aja Cuma ya. ya tadi banyak kepala-kepala buntung Yang juga. paling ingat kepala buntung itu. Kepala buntung yang terpisah kepalanya tuh sama badannya tuh, badannya di mana, kepalanya tuh ngumpul. Nggak ngerti juga. Nah, saya mau cobanya di filmnya tapi nggak tahu apa kodenya. Tapi garis besar ceritanya nggak ngerti ya apa. Tidak ngerti karena saya sneak peek gitu. Oh, Sneaky meletet gitu. Oke. Kalau ketahuan saya yang buntung Pak. Hari itu saya jadi korban. Menjadi korban. Itu karena jadi kalau di saya rasa Kalau soal film ya, film semua orang kayaknya. Ya. Kecuali orang yang nggak pernah nonton film horor sih. ada tuh. Kayaknya nggak ada sih. Minimal Tuyul dan Bayul lah. Bukan horor Minimal. kan itu masuk Oh, walaupun komedi. Tuyul ya. Oke. Tuyul dan Bayu.